Fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi atau output yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang dimaksud, yang pertama jumlah modal yang tersedia dengan simbol K kapital, yang kedua jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan simbol L labor, yang ketiga kekayaan alam yang digunakan dengan simbol R research, dan yang keempat tingkat teknologi yang diterapkan dengan simbol T teknologi. Adapun rumus fungsi produksi yaitu Q sama dengan F dalam kurung K kali L kali R kali T, di mana Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh penggunaan bersama dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan teknologi. Makna fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan bagaimana tingkat produksi suatu barang atau jasa bergantung pada kombinasi berbagai faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Setiap perubahan dalam jumlah produksi akan membutuhkan penyesuaian dalam faktor-faktor ini. Misalnya, dalam sektor pertanian, luas lahan yang diperlukan bisa sangat bervariasi. Jika petani menggunakan teknologi modern, benih unggul, dan pupuk berkualitas tinggi, mereka mungkin hanya membutuhkan lahan yang lebih kecil untuk menghasilkan panen yang sama dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan kata lain, efisiensi dalam produksi sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut dikombinasikan. Terdapat dua pendekatan utama dalam teori produksi. Pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Dalam pendekatan ini, hanya satu faktor produksi yang diubah, sementara faktor lainnya tetap konstan. Misalnya, dalam suatu pabrik, jumlah pekerja dapat ditambah tanpa mengubah jumlah mesin yang tersedia. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan jumlah tenaga kerja mempengaruhi hasil produksi. Kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Pendekatan ini lebih kompleks karena melibatkan perubahan dua faktor produksi sekaligus untuk menemukan kombinasi yang paling efisien. Misalnya, dalam industri manufaktur, sebuah perusahaan mungkin mencoba meningkatkan jumlah tenaga kerja sekaligus menambah mesin otomatis untuk meningkatkan produktivitas. Dengan memahami kedua pendekatan ini, bisnis dapat menentukan strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi tanpa membuang sumber daya secara sia-sia. Saya akan melanjutkan materi teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dan perubahan dalam jumlah tenaga kerja, dengan anggapan bahwa faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi tetap tidak berubah. Dalam hal ini, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang jumlahnya dapat diubah, sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Yang pertama, terdapat hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu-satunya faktor produksi yang berubah, yaitu tenaga kerja, terus ditambah pada awalnya, total produksi akan meningkat dengan cepat. Namun, setelah mencapai titik tertentu, tambahan produksi yang dihasilkan dari penambahan satu pekerja lagi akan semakin berkurang, hingga akhirnya tambahan pekerja justru mengurangi produksi total. Hukum ini membagi produksi menjadi 3 tahap. Pada tabel 91 terdapat hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Pada tahap pertama bisa disebut insering returns to labor, yaitu penambahan tenaga kerja meningkat produksi total dengan laju yang semakin besar, yaitu produksi marginal meningkat dari 150 menjadi 410. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal tambahan tenaga kerja sangat produktif karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Terdapat tahap kedua yang bisa disebut diminishing returns to labor. Pada tahap ini, tambahan tenaga kerja masih meningkatkan produksi total, tetapi dengan laju yang semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa setelah titik tertentu, setiap tambahan tenaga kerja memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total produksi. Selanjutnya, tahap ketiga bisa disebut sebagai negative returns to labor. Pada tahap ini, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak tenaga kerja menyebabkan ketidakefisienan, misalnya karena keterbatasan sumber daya tetap, seperti tanah. Jadi, tabel ini menggambarkan konsep hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return, di mana pada awalnya produksi meningkat dengan cepat, kemudian bertambah tetapi dengan laju yang semakin menurun, dan akhirnya mengalami penurunan ketika jumlah tenaga kerja berlebihan. Baik, selanjutnya terkait produksi total, produksi rata-rata, dan juga produksi marginal.
Produksi total adalah jumlah keseluruhan output yang dihasilkan oleh suatu proses produksi dengan menggunakan faktor produksi tertentu, seperti tenaga kerja dan juga modal. Adapun rumus dari produksi total, yakni TP, atau produksi total yang dihasilkan sama dengan F, dikali dengan K atau kapital, berupa modal, dikali L, labor, atau tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Produksi total akan maksimum ketika turunan pertama dari fungsi produksi sama dengan 0. Turunan pertama dari TP adalah marginal produksi, sehingga total produksi maksimum terjadi pada saat marginal produksi sama dengan 0. Kemudian, produksi rata-rata. Produksi rata-rata mengukur jumlah output yang dihasilkan per unit tenaga kerja yang digunakan. Rumus dari produksi rata-rata yakni AP atau average product, yakni produksi rata-rata per unit, sama dengan total produksi yang dihasilkan dibagi dengan labor atau tenaga kerja yang digunakan. Pada awalnya, produksi rata-rata meningkat seiring dengan bertambahnya tenaga kerja karena adanya efisiensi kerja. Namun, setelah mencapai titik tertentu atau maksimum, produksi rata-rata akan mulai menurun akibat hukum hasil yang semakin menurun atau law of diminishing returns. Selanjutnya, produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan output yang diperoleh dari penambahan satu unit tenaga kerja. Rumus dari produksi marginal yakni MP sama dengan selisih produksi total sebelum dan sesudah penambahan tenaga kerja dibagi dengan selisih tenaga kerja sebelum dan sesudah perubahan. Jika marginal produksi lebih dari 0, maka penambahan tenaga kerja masih meningkatkan total produksi. Jika marginal produksi sama dengan 0, produksi total mencapai titik maksimumnya. Namun, jika marginal produksinya kurang dari 0, menambah tenaga kerja dalam hal ini justru menurunkan produksi total dan juga menunjukkan adanya law of diminishing returns. Nah, materi selanjutnya yaitu kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Hubungan di antara produksi ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti yang ada dalam gambar 9.1, di mana kurva TP atau yang dikenal dengan kurva produksi total pada awalnya cekung ke atas yang menggambarkan peningkatan produksi yang sangat cepat. Namun, setelah titik tertentu, kurva menjadi cembung ke atas yang menunjukkan peningkatan yang melambat dan akhirnya menurun pada tahap ketiga. Yang kedua ada kurva MP atau yang dikenal dengan produksi marginal, di mana pada awalnya menanjak. Nah, hal ini menunjukkan peningkatan produksi marginal. Lalu setelah mencapai puncak, kurva NP ini menurun dan akhirnya jatuh di bawah sumbu horizontal pada tahap ketiga yang menunjukkan bahwa produksi marginal menjadi negatif. Yang terakhir ada kurva AP yang dikenal dengan kurva produksi rata-rata, yang pada awalnya naik, namun setelah titik tertentu, kurva menurun ketika produksi rata-rata mulai menurun. Nah, perpotongan antara kurva NP dan AP menggambarkan saat produksi rata-rata mencapai puncaknya. Ketika produksi marginal menjadi negatif, maka produksi total mulai menurun, yang menandakan bahwa tenaga kerja sudah digunakan dalam jumlah yang berlebihan.